Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, berjumpa kembali dalam program Night Call bersama saya Pendeta Martina Nanlohi Latuperisam, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Bethel di Bandung. Sebelum kita akan menikmati istirahat di malam ini, kita akan mendengarkan firman. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Bapa di dalam surga, di sepanjang satu hari, kami menjalani kehidupan dengan berbagai aktivitas. Kami tetap menikmati kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Saat ini sebelum kami akan memeringkan tubuh kami dalam istirahat malam, kami mau mendengarkan firman. Tuhan menolong kami dengan hikmat dan kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti yang menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan kami melalui pembacaan Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, bacaan gereja pada malam hari ini dari kitab Zakaria pasal yang ke-14 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Tetapi akan ada satu hari yang diketahui Tuhan, tanpa siang atau malam, di waktu malam pun ada terang. Pada hari itu air hidup akan mengalir dari Yerusalem, separuhnya mengalir ke laut timur dan separuhnya lagi ke laut barat. Demikianlah akan berlangsung di musim panas dan di musim dingin." Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia oleh Yesus adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, dari bacaan kita saat ini tema adalah air kehidupan dari Yerusalem. Air adalah unsur yang sangat penting bagi tubuh manusia, bahkan seluruh ciptaan, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jika ketersediaan air kurang, akan menjadi masalah besar. Air memiliki peranan penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya makna simbolis yang sangat kuat. Sahabat GPB, dalam beberapa budaya, air sering dianggap sebagai sumber kehidupan dan kesucian. Dan dari sudut pandang beberapa agama, air menjadi simbol penyucian jiwa dan tubuh. Selain itu, air juga dihubungkan dengan regenerasi dan transformasi, karena air punya kekuatan untuk mengalir bebas tanpa hambatan. Filosofi air memberikan beberapa pesan penting bagi kita sebagai manusia, antara lain, 1. Bagaikan aliran sungai yang terus mengalir, demikianlah hidup harus selalu bergerak maju. 2. Saat menghadapi rintangan, misalnya melewati batu besar di tengah aliran sungai, maka kita harus menyesuaikan diri agar bisa melewati tantangan tersebut. Yang ketiga, filosofi air juga mengajarkan tentang ketenangan dalam menjalani hidup sehari-hari. Pada saat melihat permukaan air yang tenang dan jernih, kita merasakan kedamaian dan ketenangan batin. Demikianlah dalam hidup ini, kita harus belajar untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Yang keempat, di balik kelembutan dan ketenangan air juga memiliki kekuatan yang besar. Contoh, banjir atau tsunami itu kekuatan alam yang dimiliki oleh air. Yang kelima, filosofi air juga mengajarkan bahwa meskipun tampak lemah dan rapuh, namun kita harus siap menghadapi tantangan dengan kekuatan yang maksimal. Nah, dari sisi kesehatan,
Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Tanpa air, kita tidak dapat bertahan hidup. Masih banyak pesan penting dari filosofi air. Itu berarti air adalah unsur yang sangat penting pada seluruh aspek hidup, baik manusia maupun ciptaan lainnya. Nah, sahabat KPB yang Tuhan Yesus berkati. Ribuan tahun lalu, Allah melalui Nabi Zakaria menggunakan air sebagai simbol dari pemurnian dan keselamatan yang dirancangkan bagi orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan. Pasal terakhir kitab Zakaria sebenarnya memberitakan tentang nubuat akhir zaman. Antara lain, Yerusalem mengalami kehancuran karena keberdosaannya. Tapi bangsa yang menghancurkan Yerusalem juga dihukum oleh Tuhan. Nah, hal ini mau mengatakan bahwa Tuhan punya otoritas atas manusia dan dunia. Yerusalem memang hancur, tapi Tuhan juga bertindak dengan sangat tegas kepada bangsa yang menghancurkan Yerusalem. Dan Yerusalem tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yerusalem dipakai Tuhan sebagai alat penyalur berkat. Dikatakan dari Yerusalem akan mengalir air kehidupan. Ayat yang ke-8. Pada hari itu air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Separuhnya mengalir ke laut timur dan separuhnya lagi ke laut barat. Demikianlah akan berlangsung di musim panas dan di musim dingin. Sahabat KPB yang Tuhan Yesus berkati, ungkapan ke laut timur dan laut barat mau menyatakan bahwa air hidup itu mengalir ke segala penjuru atau ke seluruh bumi. Laksana air yang mengalir, demikianlah keselamatan yang terpusat dari Yerusalem akan turut dirasakan oleh orang-orang Yehuda yang ada di sekitarnya, bahkan oleh bangsa-bangsa lain juga. Orang-orang Yehuda akan mengalami keselamatan karena sang sumber air kehidupan itu akan terus mengalir dalam setiap musim kehidupan. Dan nubuat keselamatan ini telah digenapi dalam diri Yesus. Yesuslah yang menganugerahkan aliran air kehidupan yang membasuh dan menyucikan manusia dari dosa, yang memberikan keselamatan. Yesus adalah sumber keselamatan itu. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 14. Yesus katakan kepada perempuan Samaria yang datang untuk menimba air, siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Artinya, Tuhan sendiri yang menawarkan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kehidupan manusia. Berbahagialah setiap orang yang mengalami hidup yang diselamatkan, karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan yang di dalamnya kita menyambutnya dengan iman. Nah, sahabat GPB, bacaan kita pada malam ini mengantarkan kita untuk beberapa pesan penting. Yang pertama, teks firman Tuhan ini mau menyatakan dan juga sekaligus meyakinkan kita untuk percaya bahwa ada waktu di mana Allah bertindak untuk memperbaharui dan memerangi berbagai tindak kejahatan, ketidakadilan bagi mereka yang melakukan ketidakbenaran.
Allah tidak berkenan dan tidak toleran terhadap kejahatan. Itulah sebabnya manusia yang melakukan kejahatan, karena kasih-Nya juga kepada manusia, Ia datang dan memperbaharui secara adil. Yang kedua, kita dikuatkan dan diteguhkan, sebab dalam kenyataannya ada begitu banyak persoalan hidup yang membuat kita merasa letih, lelah, tidak berdaya. Sebagaimana air sebagai unsur penting bagi kehidupan kita, demikianlah kita sangat membutuhkan Tuhan yang adalah sumber hidup. Untuk itu, sahabat GPB, marilah kita terus membangun hidup dan meletakkan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan. Hati kita harus terpaut dengan Tuhan, seperti yang disaksikan dalam Mazmur 91 ayat 14, mengatakan, mereka yang hatinya terpaut kepada Tuhan akan diluputkan dari ancaman dan selalu dibentengi oleh-Nya. Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, memang kita sangat membutuhkan Tuhan. Tapi kita juga harus sadar bahwa kebutuhan akan Tuhan itu bukan pada saat tertentu saja. Bukan saja pada waktu kita berada dalam kesusahan, kesulitan, atau penderitaan. Tetapi karena Tuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita dalam semua musim kehidupan. Sahabat GPB bersama saya, kita harus senantiasa bergantung hidup ini kepada Tuhan. Selain karena Tuhan kita ada dan hidup, terlebih lagi Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Sebab itu sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, kalau sampai saat ini kita memang menjalani kehidupan dalam berbagai persoalan, tapi kita harus yakin dan menyadari bahwa kita tidak lagi hidup dalam kehausan, karena berbagai persoalan, keselamatan yang sudah kita peroleh, yang sudah kita terima itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Tinggal persoalan bagaimana kita merespons keselamatan Tuhan itu. Nah, kalau kita bisa ada sampai malam hari ini, dari pagi sampai saat ini, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Jangan kita melihat sebagai suatu hal yang biasa. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita kesempatan sampai saat ini, tidak mungkin kita ada di malam hari seperti ini. Tentu sahabat GPB, sepanjang hari-hari kehidupan yang kita jalani, bahkan hari ini pada khususnya, ada begitu banyak kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Kita harus selalu mau menyatakan terima kasih kepada Tuhan dengan cara hidup yang juga memberi kesaksian bahwa hidup ini ada karena Tuhan. Itu tidak saja kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi itu harus nampak dalam kesaksian hidup kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, apapun yang kita rasakan sampai malam ini, tetap kita meyakini di dalam dan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kebaikan-kebaikan Tuhan selalu kita rasakan. Itu berarti kebaikan ini juga harus kita nyatakan, kita teruskan, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yang sudah diselamatkan harus senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kebaikan Tuhan ini terus kita saksikan, kita nyatakan, kita wujud, nyatakan dan lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan
bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ada banyak aktivitas yang sudah boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Kami sungguh mengakui bahwa itu semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Dan ketika kami akan menikmati istirahat malam, kami bersyukur karena kami juga sudah diingatkan kembali oleh Tuhan lewat firman-Mu yang senantiasa meyakinkan kami betapa penting hidup ini harus selalu lekat, dekat, dan terpaut dengan Tuhan. Karena hanya dengan demikian kami mampu untuk menjalani kehidupan sekalipun dalam berbagai macam tantangan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu meyakinkan kami untuk tidak perlu takut dan cemas dalam menapaki kehidupan sekalipun syarat dalam pergumulan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk kesempatan di mana seluruh warga gereja dan warga GPB pada khususnya punya kesempatan untuk selalu dilayani dengan firman Tuhan, baik morning call, radio, GPB maupun night call. Itu semuanya menjadi satu kesempatan bagi kami terus memperlengkapi diri kami senantiasa hidup di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, supaya kami terus teguh, kuat, dan kokoh. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk Departemen Infokom Litbang yang juga dengan setia memberikan pendampingan dan memfasilitasi setiap untuk pelayanan yang berlangsung. Kami mengucap syukur untuk banyak pihak yang telah mendukung dan menopang program ini. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode dan seluruh jajarannya dalam melakukan tanggung jawab dan fungsi kepemimpinan untuk memimpin GPB. Banyak tantangan Tuhan, tapi kami berterima kasih bahwa selalu Tuhan berikan kekuatan dan hikmat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan umat-Mu dan khususnya bagi GPB. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan semua yang menjadi bagian kehidupan kami dalam setiap hal yang tengah mereka rasakan, baik itu kesedihan, keletihan, kesusahan, pergumulan-pergumulan kehidupan apapun bentuknya. Terima kasih karena kami tahu bahwa dengan selalu berserah diri kepada Tuhan, Tuhan sebagai penjaga, pelindung, dan penyertaan-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau kami nanti akan beristirahat di malam ini, kami percayakan seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga dan semua yang punya kami, sahabat GPB yang berada di berbagai tempat. Tuhan melindungi kami tidur dengan sangat nyenyak, dengan terlelap, tapi Tuhan sebagai penjaga yang tidak pernah terlelap. Terima kasih banyak Bapa di surga. Perkenan Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, apa yang telah kami pikirkan, kami katakan, dan sikap kehidupan kami yang melukai, yang mengecewakan hati Bapa. Ampunilah ya Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa menghargai kasih, anugerah, dan pengorbanan-Mu Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami. Sampai hari esok kami bangun dengan kekuatan baru. Kami boleh beraktivitas lagi seperti biasanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan sobat dan sahabat sejati. Kepadamu kami menyerahkan doa syukur kami di malam ini. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, selamat beristirahat, tidur dengan sangat nyenyak. Salam dari kami keluarga besar GPB Jemaat Beta di Bandung. Tuhan Yesus memberkati.